Sekarang ini layanan streaming semakin banyak dan tayangan yang disajikan pun semakin menarik. Nggak heran kalau orang-orang makin betah di rumah buat menikmati seri favoritnya atau film-film box office yang belum sempat ditonton di bioskop maupun film-film yang memang nggak tayang di bioskop. Nah, buat yang demen di rumah aja menikmati layanan streaming, Polytron menghadirkan Smart TV Mini LED Quantum 85 inci yang harganya 42 juta rupiah. Dengan harga segini, tentunya Polytron nggak cuma mengandalkan ukuran layarnya yang besar di Smart TV-nya ini. Jadi mari kita lihat sama-sama seperti apa teknologi dan fitur yang ditanamkan Polytron di Smart TV ini. Pertama dari sisi desain. Material bodi belakangnya ini pada bagian atasnya menggunakan aluminium, yang bagian bawah dari plastik. Di sini nggak ada VESA mount ya. Dan menurut saya wajar sih, mengingat bobot TV ini tuh lumayan berat, sekitar 50 kg. Jadi mungkin demi keamanan di sini nggak dikasih VESA mount biar kalau digantung itu kan berat ya. Jadi supaya kita nggak gantung ke dinding. Tapi di bagian belakangnya ini ada semacam handle atau pegangan buat kalau kita mau pindah-pindahin TV-nya ini. Terus bagian stand-nya ini juga cakep ya, kelihatannya kokoh, terus premium. Dan kalau saya pegang-pegang nih, kayaknya sih bahannya dari stainless. Nah, bagian belakang ini selain ada port untuk power, ada juga port HDMI sebanyak 4 buah, ada 2 port USB, port AV video dan audio, ada SPDIF, earphone jack, dan port LAN. Mungkin banyak yang penasaran dengan ukuran TV ini nih, buat disesuaikan dengan ruangan atau rak TV kalian. Jadi gini nih, jadi panjang TV ini dari sisi yang satu ke sisi yang satunya lagi itu sekitar 2 meter. Nah, terus lebar stand-nya yang di sini nih, lebar yang di sini, stand ini dari depan ke belakang itu sekitar 42 cm. Untuk stand-nya ini bisa dipasang di dua posisi ya. Jadi ini yang saya pasang ini di tengah. Dan bisa dipasang di agak pinggir. Bagian sebelah sini nih di belakangnya ya. Ya, dan kalau meja TV kalian kecil kayak punya saya ini ya pilihnya pasang di tengah. Nah, jarak dia antara stand-nya ini jadi cuma sekitar 1 meter aja. Sekarang kita ke bagian layar depannya. Untuk desain layarnya ini udah memakai bezel-less di ketiga sisinya ya, samping dan atasnya sini. Buat ukuran TV sebesar 85 inci ini sih overall terlihat tipis banget bezelnya ya. Nah, terus bezelnya ini dia dibalut dengan frame metal yang menambah kesan premium juga. Memang bezel bagian bawahnya ini lebih tebal ya. Tapi ini karena Polytron menempatkan speaker grill yang menghadap ke depan. Yang spesial dari Smart TV ini menurut saya adalah panel layar yang digunakan. Jadi TV ini memakai mini LED plus teknologi quantum dot. Saya coba jelaskan apa itu mini LED. Jadi kalau TV LED yang terjangkau itu kan paling letak lampu LED-nya ada di samping aja nih ya. Di samping sini, pinggir istilahnya ya. Kalau yang lebih premium, biasa lampu LED-nya itu ada di seluruh bagian layar. Tapi biasanya lampu LED-nya besar dan jarak tiap lampu LED cukup jauh. Nah, kalau mini LED ini, dari namanya aja mini LED ya. Jadi ketahuan kalau LED backlight yang dipakai Smart TV ini berukuran kecil. Dan penempatannya itu sangat rapat. Tapi apa memang kelebihannya dibanding dengan LED yang biasa? Jadi salah satu fitur dari TV premium seperti ini adalah keberadaan fitur local dimming. Dengan fitur ini, lampunya hanya akan menyala di bagian yang terang aja. Di bagian yang gelap, ia akan mati. Ya sedikit mirip cara kerja panel OLED. Tapi ini masih tetap memakai lampu LED. Kalau memakai LED konvensional yang besar kan dia jadinya bakal ada efek glooming. Jadinya kurang enak dilihat. Pas saya tes di TV ini, saya nggak melihat ada efek gloomingnya. Dan warna hitamnya itu jadi terlihat pekat. Ditambah lagi ada teknologi quantum dot yang disematkan di antara LED dan panel layarnya. Intinya dia itu bisa menampilkan gambar bagus dan cerah dengan spektrum warna yang luas juga. Reproduksi warna di TV ini vivid dan memanjakan mata. Viewing angle-nya juga lebar. Jadi cocok ditaruh di ruang tamu dan kalau lagi nonton rame-rame, terus ada yang dapat bagian posisi agak pinggir buat nonton, warnanya masih terlihat baik dan nggak wash out. Smart TV Polytron ini kalau diletakkan di ruang tamu dengan pencahayaan yang banyak, memang terlihat bagus dan masih cerah. Tapi kalau TV dengan LED konvensional biasa pas dibawa ke ruang yang gelap atau dark room biasanya jadi agak kurang enak dilihat gitu ya.
Tapi lagi-lagi berkat teknologi quantum dot mini LED-nya, kualitas TV ini masih terlihat bagus banget di ruangan gelap. Warna hitam pekat itu membantu banget dan reproduksi warna TV-nya juga vivid, tapi nggak oversaturated. Jadi masih true to life lah istilahnya. Resolusi TV ini juga udah 4K, jadi kerapatan pixelnya masih cukup aman lah buat TV sebesar ini. Dia juga ada fitur upscaling, jadi konten resolusi yang lebih rendah bisa dibikin lebih tajam. Tapi pastikan ruangan kalian juga nggak terlalu sempit ya, biar pengalaman menontonnya lebih maksimal. Terus TV ini juga sudah mendukung fitur HDR dengan format HDR10+ dan Dolby Vision beserta Dolby Atmos. Fitur HDR itu untuk memperlebar area gelap dan terang dalam sebuah gambar, jadi detail yang ditampilkan bisa lebih banyak lagi. Format HDR10 dan Dolby Vision memang cukup banyak dipakai di layanan streaming film, seperti di Amazon Prime Video dan Netflix. Terus, karena memakai teknologi quantum dot, jadinya bikin video HDR semakin bagus. Kalau di TV yang murah kan biasa di mode HDR10 jadi redup dan kurang enak dilihat ya. Speakernya ada 2 buah di bagian bawah sini dan mendukung fitur Dolby Atmos beserta DTX. Kualitas speakernya pas saya tes ternyata bagus juga untuk sebuah speaker TV bawaan ya. Jadi saya yang terbiasa memakai external soundbar nggak masalah kalau nonton memakai speaker bawaan TV ini. Menurut saya udah cukup banget, apalagi pas nyalain fitur Dolby Atmos-nya. Kecuali kalau kalian memang mau pengalaman yang lebih imersif lagi misalnya, tentu perlu memakai external speaker. Yang spesial juga, TV ini punya refresh rate yang tinggi, yaitu 120 Hz. Dan ada fitur variable refresh rate juga. Nah, ini fitur yang penting banget buat gamers. Cocok untuk main game PC ataupun konsol terkini seperti PS5 atau Xbox Series X. Apalagi dia juga punya fitur auto low latency mode. Jadi latensinya rendah dan berguna banget buat main game kompetitif. Tentunya fitur Ultra Smooth Motion atau MEMC yang biasa kita temui di TV premium juga ada di sini. Dengan fitur ini, dia bisa menambal video yang frame rate-nya rendah menjadi tinggi. Maka bisa terlihat lebih halus di mata kita. Fitur ini enak banget ya, dinyalakan pas nonton acara TV atau pertandingan olahraga. Karena pergerakan di pertandingan olahraga itu kan biasa sangat cepat ya. Nah, kalau untuk nonton film, saya kurang suka. Lebih suka menonton dengan frame rate aslinya. Untungnya ada pilihan untuk mengatur intensitasnya ataupun mematikan fitur ini. Yang saya suka juga settingannya itu lengkap banget. Jadi bisa banget kalau kalian mau setting-setting manual dan disesuaikan dengan kondisi cahaya ruangan. Smart TV Polytron ini memakai sistem operasi VIDA OS. Tampilannya user friendly, terus dia juga ringan dan cukup responsif. Untuk aplikasi sih cukup banyak. Yang penting seperti Netflix, Amazon Prime, YouTube, dan iQIYI ada. Dan sudah tersertifikasi. Jadi aman nonton di resolusi yang tinggi. Sayangnya sih Disney Plus dan Mola TV belum ada di sini ya. Tapi kayaknya paling tinggal tunggu waktu aja. Oh ya, TV ini pastinya juga udah support siaran digital DVB T2. Jadi sebentar lagi kan siaran analog mau dimatikan nih. Nah, pakai TV ini udah aman buat nangkap siaran digital. Untuk remote-nya dia memakai desain yang besar seperti remote konvensional. Tapi saya rasa masih banyak dari kita yang masih nyaman dengan remote yang seperti ini, yang masih ada tombol nomornya. Terus ada beberapa tombol shortcut juga untuk langsung masuk ke aplikasi seperti YouTube dan Netflix. Oke, jadi awalnya saya mengira Smart TV dari Polytron ini harganya cukup tinggi ya, termasuk tinggi ya. Tapi setelah mengetahui fitur-fitur yang ditawarkan dan saya cobain sendiri, ternyata saya salah. Harganya bisa dibilang cukup terjangkau untuk fitur dan teknologi yang ditawarkan. Dengan harga yang sama, kalau dari brand besar lain, paling cuma dapat Smart TV dengan teknologi yang konvensional. Kalau cari yang teknologinya sama, bisa lebih mahal sekitar 20 juta dari TV ini. Belum lagi garansinya ini 2 tahun ya, jadi cukup panjang. Terus untuk masalah belum tersedianya Disney Plus, solusi sementara tinggal beli Chromecast with Google TV yang harganya nggak sampai 1 juta dan sudah support resolusi 4K juga. Satu lagi yang nggak ketinggalan, setiap pembelian Smart TV ini akan mendapatkan Smart Soundbar senilai 3 juta rupiah dan free premium service instalasi di rumah. Jadi kalau dihitung-hitung juga masih untung banyak ya, apalagi brand Polytron juga termasuk brand besar di Indonesia.